Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyati ajma'in tabi'in wa tabi'in sahabati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ta'ala nashhadu la ilaha illallah Pada malam hari ini
meneruskan dan menjadi hujjah ketika pertanyaan terakhir kemarin, Selasa kemarin, ya, malam Selasa kemarin, yaitu tentang proses qabdatul ruh, proses pencabutan nyawa. Oleh karena itu, sekarang bulan Rabiul Awal, ketika Rabiul Awal di tahun gajah, berarti ini proses Sayyidatina Aminah akan melahirkan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di tanggal bulan Rabiul Awal ini, ketika Nabi usia 63 tahun, berarti di tanggal-tanggal ini Nabiullah Muhammad dalam posisi sakit. Oleh karena itu, tinggal sudut pandangnya diambil yang mana. Tapi pada umumnya memperingati Maulid Nabi, kelahirannya Kanjeng Nabi. Tapi pada saat ini karena satu kaca lagi bab fi wafatin Nabi, oleh karena itu malam hari ini meneruskan sampai bab terakhir. Di sini disebutkan bahwa Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam Selasa kemarin, di hari Senin sholat subuh terakhir, beliau tetap menjadi imam. Kemudian ba'da sholat rak'ataini fi rak'atil fajr, setelah sholat 2 rakaat di sholat fajar, maka sholat fajar bisa dijuluki dengan sholat subuh. Sholat fajar bisa dijuluki dengan sholat subuh. Sholat subuh bisa dijuluki dengan sholat fajar, karena masuknya sholat subuh tatkala keluarnya fajar siddiq, berarti namanya sholat fajar. Nah, di sini disebutkan juga ba'da sholat rak'ataini fi sholatil fajri fi yaumil isnain, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam faqala ya ma'asyiral muslimin. Setelah salat selesai, Nabi kemudian bangun menyampaikan, ya ma'asyiral muslimin, wahai perkumpulan umat-umat Islam, antum fi wada'illahi ta'ala, kalian semua menjadi wadah untuk kebesaran Allah. Kemudian wa tanfihi alaikum bittaqwa wa ta'atih, maka saya berpesan kepada kalian semua wahai muslim untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, wa ta'atihi, dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fa'auha, maka nuli ngupai wahyu sapa Allah Gusti Allah Ta'ala ila malakil maut. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan setelah sholat fajar tersebut, Nabi Muhammad menyampaikan, ya ma'asyiral muslimin, wahai kumpulan umat Islam, aku berpesan kepada kalian semua, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat Ali untuk dibawa ke rumah. Setelah selesai menyampaikan takwa dan menyampaikan taat kepada Allah, Nabi Muhammad pulang ke rumah. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah, fa'auhallahu ta'ala
limalakil mauti. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada malaikat maut. Siapa malaikat maut? Malaikat Ijrail, ya, eksekutor. Allah memberikan perintah kepada malaikat maut, an-nahbita ila habibi, wahai malaikat maut, kamu turun ke rumah kekasihku, bi ahsani suratin, dengan penampilanmu yang seindah mungkin. Jangan menyeramkan, seindah mungkin. Kamu turun ke rumah kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penampilanmu tolong, penampilanmu yang terbaik di hadapan kekasihku. Itu kata Allah di dalam kitab ini. Warfaka bi'adil qabdir rohi, dan ketika kamu mencabut roh kekasihku, maka jangan perlakukan semena-mena. Fa in adzana laka an tadkhula fadkhul, ketika kamu masuk ke pintu rumah kekasihku Muhammad, andai kata Muhammad mengizinkan kamu masuk, maka kamu masuk. Kemudian wa illam ya'dzana laka, dan ketika Nabi Muhammad tidak mengizinkan kau masuk, fala tadkhul, maka jangan kau masuk ke rumah tersebut. Itu perintah Allah. Ibarat di dunia SOP. SOP-nya seperti itu, SOP Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Israil sebagai eksekutor untuk mencabut ruh Nabi Muhammad. SOP-nya jelas. Kamu datang dengan rupa yang baik, dengan tingkah laku yang sopan, dengan pergerakan yang lembut, dan kamu minta izin dulu kepada yang punya rumah, diizinkan atau tidak. Itu SOP Allah kepada malaikat Israil tatkala hendak mencabut ruh kekasih Allah Subhanahu wa taala, kekasih kita semua Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa arji fahabata malakul maut ala suratin, ketika kamu ya Ijrail tidak diizinkan untuk masuk ke rumah kekasihku Muhammad, maka kau pulang kembali. Itu SOP. Kemudian malakul fahabatar roh, kemudian malaikat maut, fa in adzana ala suratil arabi qala assalamu alaikum, lalu malaikat Ijrail menjalankan sesuai dengan SOP Allah, datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka ngucap malaikat maut, assalamu alaikum ya ahlal baitin nubuwah, selamat buatmu wahai keluarga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengetuk pintu. Wa ma'dana risalah adkhul, apakah saya boleh masuk? Kata malaikat Ijrail. Kemudian fa'ajabat, maka menjawab sopo Fatimah Zahra, Fatimah yang mendengar ketukan dari tamu tersebut. Faqalas, maka dawu sopo Fatimah, Fatimah menjawab, ya Abdallah, wahai hamba Allah, inna Rasulullahi masghulun binafsi, sesungguhnya Rasulullah posisinya sedang repot sendiri. Karena yang dilihat oleh Fatimah adalah wujudnya seperti laki-laki Arab, bukan sebagai malaikat Ijrail, dan tidak tahu bagaimana wujud malaikat Ijrail. Kemudian ya Abdullah, inna Rasulullah masghulun bi nafsi summa nadiya sainiyah. Kemudian ketukan yang kedua, ngetuk lagi yang kedua, tuk tuk tuk. Ini mengajarkan kepada kita
ketika bertamu juga harus pakai adab. Harus pakai apa? Adab. Jangan sampai ketuk pintu, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu tamu tabeo. Kan seperti itu. Itu berarti malaikat Israil yang wujudnya seperti orang Arab itu ketuk dulu, tuk tuk tuk. Assalamualaikum ya ahlan nubuwah, adkhul, wahai keluarga Nabi, apakah saya boleh masuk? Nah, itu kan minta izin. Nah, jadi ketika jadi tamu tidak boleh selonong, slup-slup seperti itu ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sumana diasaniyah. Kemudian malaikat Israil sumana diasaniyah, ketuk yang kedua. Faqala assalamu alaikum ya Rasulullah wa ya ahlal baitin nubuwah adkhul. Selamat buatmu wahai Rasul dan keluarganya Rasul, apakah saya boleh masuk? Fasumi'a alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar suara laki-laki tersebut. Faqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Fatimah man 'alal bab. Wahai Fatimah, siapa orang yang ada di depan pintu itu? Faqalat, kemudian Fatimah menjawab, rajulun a'rabiyyun, seorang laki-laki Arab, ya Rasulullah. Nada faqalat inna Rasulullah masghulun binafsi. Kemudian Nabi Muhammad berpesan kepada putrinya Fatimah Az-Zahra, sampaikan ke tamu tersebut bahwa saya belum bisa menemuinya, posisi saya sedang repot sendiri. Sumana dia salisa. Kemudian malaikat Israil yang wujudnya seperti laki-laki Arab mengetuk yang ketiga kalinya. Faqalat misla panadara ila nadrati faqsatan wa khafa qalbi. Kemudian ketukan yang ketiga, Fatimah Az-Zahra merinding kuduknya. Bulu merindingnya naik semua. Tulang-tulangnya terasa keropos melihat wujud daripada laki-laki Arab tersebut. Baru merinding. Ya. Kemudian faqala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Fatimah Az-Zahra, atadrina man huwa ya Fatimah? Wahai Fatimah, siapa? Apakah kamu tahu siapa laki-laki yang di depan pintu tersebut? Qalat la. Kata Fatimah, tidak tahu ya Rasulullah. Qala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa hadamul ladzat wa qati'us syahwat wa mubrikul jama'at wa ahmarud dur. Tahukah siapa yang ada di depan pintu itu wahai Fatimah? Fatimah menjawab, tidak tahu ya Rasulullah. Laki-laki tersebut yang ada di depan pintu itu adalah laki-laki yang bisa mencabut kelezatan dunia. Laki-laki yang ada di depan pintu itu adalah yang akan memutus seluruh syahwat kita. Keinginan manusia akan terputus tatkala datangnya laki-laki tersebut. Suatu kenikmatan yang ada di mulut kita akan ditarik oleh laki-laki yang datang tersebut. Wa mubrikul jamaah, yang laki-laki tersebut yang akan memisahkan saya dengan para jamaah semua. Wa maghribud daur, dan laki-laki tersebut adalah zat utusan Allah Subhanahu wa taala akan merusak rumah-rumah kita. Rumah kita akan dihancurkan, akan dipisahkan dari rumah kita, akan dipisahkan dengan keluarga kita, akan dipisahkan dengan jamaah kita. Wa mu'ammarul kubur, dan laki-laki tersebut yang akan meramaikan isi barjah. Artinya apa? Dengan laki-laki datang itu berarti barjah penuh. Fabakat, maka kemudian Fatimah maka kemudian menangis sebab Fatimah radhiyallahu, mudah-mudahan Allah meridhoi sapa Allah taala anhu kepada Fatimah Az-Zahra.
bakat syadidan faqalat wailata li mautin Fatimal anbiya. Kenapa bisanya menangis Sayyidatina Fatimah? Karena kehilangan ayahnya. Maka Rasul akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tidak terdengar lagi salamnya beliau, sudah tidak terdengar lagi wasiat-wasiat beliau, sudah tidak terdengar lagi antara pertemuan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad untuk menghantarkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya malakal maut. Ini kemudian qala alaihi salatu wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersilakan, udkhul ya malakal maut, silakan masuk wahai malaikat maut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini SOP Allah kepada malaikat Israil tatkala mencabut kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah akan memberikan SOP kepada Israil mencabut kita? Kan seperti itu ya? Tentunya tidak ya, karena Nabi Muhammad adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alaihi salatu wassalam, malaika ya malakal maut ajitu zairan am qabidan. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat maut, ya malaikatul maut, kamu datang ke sini hendak bertemu saya atau ingin mencabut roh saya? Itu pertanyaan Nabi. Faqala, maka jawab sapa malaikatul maut, yaitu malaikat Israil, jitu zairon wa qabidan, saya datang ke sini untuk bertemu dan untuk mencabut ruhmu. Jawabannya dua. Pertanyaannya, apa kamu datang itu untuk hanya sekedar bertemu saya atau ingin mencabut ruh saya? Tapi jawab malakul maut, zairon wa qabilan, saya ingin bertemu dan ingin mencabut ruhmu. Nah, di sini disebutkan. Kemudian ya Rasulullah ra'sa jairan kabadan in adzan tali, itu pun kalau panjenengan mengizinkan. Nah, ya. Kemudian saya disebutkan lagi, wa ila farji faqala ya malakal maut aina taraktu Jibril. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat maut, aina Jibril, di mana Jibril? Kok Jibril tidak nongol? Yang biasanya yang bertemu Nabi itu adalah malaikat Jibril untuk memberikan wahyu Allah. Ya. Kemudian di sini faqala taraktu fis sama'id dunya, malaikat Jibril ada di langit dunia, tidak ikut turun. Wal malaikatu yazuna falam yalbisu sa'atan hatta yabitu Jibril alaihi salatu wassalam wa jalasa inda ra'sih. Kemudian sesaat Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat maut, kemudian datanglah malaikat Jibril wa jalasa inda ra'sihi, dan malaikat Jibril duduk di samping kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian qala alaihi salatu wassalam, alam ta'lam annal amra qad qurba faqala bala. Ya malaikat Jibril, kenapa engkau tidak menginformasikan kepadaku atas apa yang akan dilakukan oleh malakal maut ini? Kata malaikat Jibril jawab, qala bala, wahai Rasulullah, saya tidak tahu. Qala basabi ya Jibril kaifa takunu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada malaikat Jibril, faqala bala ya Rasulullah, qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril. Bertanya tapi isinya permohonan. Permohonan
basyarni mali indallahi minal karamati. Wahai malaikat Jibril, sebelum aku dicabut ruhnya oleh malakul maut, berilah kabar gembira kepadaku. Nah, seperti saya pertanyaan Selasa kemarin saya sampaikan, ya, basyarni, berilah kabar gembira sebelum aku dicabut ruhnya ya malaikatul Jibril. Faqala, maka jawab sapa malaikat Jibril, inna abwabas sama, sesungguhnya pintu langit semuanya sudah terbuka. Wa futihat wal malaikatu saffan saffa, dan seluruh malaikat sudah berbaris dari langit dunia sampai langit ketujuh. Yang tadiru nafis samai li ruhika wa abwabal jannati, dan seluruh malaikat berbaris di langit 1 sampai langit 7 ingin mencabut kedatangan ruhmu. Wa abwabal janan, dan seluruh pintu-pintu surga semuanya sudah terbuka buatmu ya Rasulullah. Qad qala basarni ya Jibril wa futihat wal huru kullaha qad tazayyanat yang tadiruna li ruhi. Faqala, maka dawu sapa Kanjeng Nabi, alhamdulillah, terima kasih, ya. Berarti Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, berilah kabar gembira untuk diriku sebelum aku dicabut ruhnya. Lalu malaikat Jibril menjawab, seluruh pintu langit terbuka, seluruh pintu surga terbuka, malaikat berbaris untuk mencabut, untuk menunggu ruhmu ya Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, alhamdulillah. Apakah selesai dengan kalimat itu? Ternyata Nabi Muhammad tidak. Summa qala basarni ya Jibril kaifa takunu ummati yaumal qiyamah. Nabi Muhammad SAW tidak cukup dengan informasi untuk dirinya. Dirinya sudah dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak kala hendak dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sempat-sempatnya Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril. Summa qala, maka kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan, basyarni ya Jibril, berilah kabar gembira kepadaku, kaifa takunu ummati yaumal qiyamah. Bagaimana umatku di hari kiamat ya Rasulullah? Rasul bertanya kepada malaikat Jibril yang kedua. Pertanyaan yang pertama, bagaimana saya dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Malaikat Jibril menyampaikan sudah disiapkan pintu surga terbuka, pintu langit semua terbuka, malaikat mencabut dan menunggunya. Tapi Nabiullah Muhammad SAW masih ingat. Summa qala kaifa takunu ummati yaumal qiyamah. Bagaimana untuk umatku di hari kiamat? Berarti Nabi Muhammad masih ingat kepada kita, masih ingat kepada umatnya menjelang akhir hayatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Jibril menjawab, abasyaruka anna Allah ta'ala qala inni haramtul jannati ala sairil anbiya'i hatta tadkhulaha anta wa harramuha ala sairil ummami hatta tadkhula. Kata malaikat Jibril menyampaikan, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan firman-Nya, inni haramtul jannata, sesungguhnya Allah mengharamkan surga dimasuki oleh siapapun sebelum Nabi Muhammad SAW masuk. Allah Subhanahu wa taala tidak memperbolehkan seluruh rasul-rasul Allah masuk ke dalam surga sebelum Nabi Muhammad SAW masuk. Dan Allah Subhanahu wa taala pun tidak memperbolehkan seluruh umat-umat yang lain masuk ke dalam surga sebelum umat Nabi Muhammad SAW masuk. Setelah sudah mendengar kabar seperti itu,
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta tadkhula harama saril umam hatta tadkhula ummati haramat ala saril amr hatta tadkhula ummati, faqala sallallahu alaihi wasallam al-ana tuba qalbi wa zala ammi. Setelah mendengar penjelasan dari malaikat Jibril, maka Nabi Muhammad tuba, bahagia mendengarkan informasi bahwa umatnya pun dispesialkan oleh Allah. Sebelum umat Nabi yang lain masuk ke surga, umat Nabi Muhammad dulu yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, sebelum umat Nabi yang lain masuk ke neraka, umat Nabi Muhammad dululah yang akan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, kita senantiasa mencintai, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah sebelum umat-umat yang lain masuk surga. Umat Nabi Muhammad terlebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah menginformasikan seperti itu, summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawu wasallam, ya malakal maut azini minni padana yu'aliju qabdatur ruh. Ketika saya sudah mendengar kebahagiaan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sudah memfasilitasi, menomorsatukan umatku dibandingkan umat yang lain, mangga azanali, silakan untuk mencabut ruhku. Ini proses pencabutan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pertanyaan malam Selasa kemarin. Tapi di bab lain juga ada. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian balagha binu surrah, ketika proses pencabutan roh yang dilakukan oleh malaikat Ijrail, ketika posisi roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di surrah, ada di perut, posisi berjalan dari ibu jari naik ke paha, naik ke surrah. Surrah berarti pusar, berarti perut ya, sampai ke pusar. Surati qala alaihi salatu wassalam, ya Jibril ma syadda marratal maut. Nabi Muhammad menyampaikan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma asyadda mararal maut, sungguh sangat pahit sekali rasanya sakaratul. Itu Nabi, itu Rasul, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, menginformasikan kepada malaikat Jibril tak kala roh Nabi ada di pusar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada malaikat Jibril, ma asyadda maratal maut, sungguh pahit sekali, sungguh sangat tidak enak sekali ya Jibril proses sakaratul maut ini. Kemudian fawalla Jibrailu wajahu anhu, malaikat Jibril tidak sanggup untuk melihat tubuh Rasul, sehingga malaikat Jibril membuang mukanya seperti ini, tidak menyaksikan, tidak menyaksikan. Kemudian faqala alaihi salatu wassalam, ya Jibril aqaratan nadra ila wajhi, ya Jibril, kenapa engkau memalingkan mukamu? Apakah kamu benci kepadaku? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dawuh sapa ngucap sapa malaikat Jibril, ya habibi mayutiku qalbu ayang dura ila wajhika wa anta fi sakaratil maut. Aku tidak mampu ya Rasulullah untuk melihat kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala dicabut rohnya. Engkau sedang proses sakaratul maut ya Rasulullah. Malaikat Jibril saja tidak mampu untuk melihatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, faqala Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala, kemudian Ibnu Anas ibnu Malik menyampaikan dakwanya. Qala jawu sapa Anas ibnu Malik, Imam Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ridhoni sapa Allah Gusti Allah anhu kepada
Imam Anas Ibnu Malik, kana ruhun Nabi alaihi salatu wasallam fi sadri wa huwa yaqulu usikum bis salati wa ma malakat aymanukum. Diriwayatkan oleh Imam Anas Ibnu Malik, tatkala ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pusar naik ke dada, Nabi Muhammad menyampaikan usikum bis salati wa ma malakat aymanukum. Ketika roh di dada, masih terdengar suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usikum bis shalah. Aku berwasiat kepada kalian semua untuk melaksanakan salat. Wa ma malakat aymanukum, dan apa yang ada di tangan kananmu berikan kepada orang lain. Itu menggambarkan bahwa wasiat Nabi tatkala ruhnya sudah di dada, tetap salat. Hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma malakat aymanukum. Yang kedua, sosial. Apa yang ada di tangan kananmu berikan kepada orang lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian famaru yusibiya hatta kalamu faqala Ali radhiyallahu anhu. Yang terakhir, ketika roh Nabi sampai ke tenggorokan, mau keluar, bibir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bibir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usikum bis salati wal malak amanukum wa qala Ali inna salata. Dan menurut pendapat sahabat Ali karamallahu wajah, araka min marratin fa alqasumiyas fasaqulu hafiyatin ummati. Tatkala sahabat Ali karamallahu wajah, ketika roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah keluar, bibir Nabi masih bergoyang. Lalu sahabat Ali karamallahu wajah menaruh telinganya di bibir Nabi. Lalu terdengar suara dari bibir Nabi, ummati, ummati. Berarti siapa yang diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ummati, ummati. Dua kali bibir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdengar oleh sahabat Ali, karena sahabat Ali menempelkan telinganya ke bibir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar suara dari bibir Nabi tatkala ruhnya keluar, ummati, ummati. Umatku, umatku. Para jamaah yang mengandung Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di hari Senin min Syahrir Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal. Kemudian Nabi Muhammad dikubur di hari Rabu. Ingat nih, Nabi Muhammad dikubur di hari Rabu. Meninggalnya di hari Senin, dikuburnya hari Rabu. Nah, di sini diterangkan Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabiullah Muhammad lailatul arba'a wasatul laila wa qila laila salasa. Ada kata Sayyidina Aisyah, Nabi Muhammad dikubur di hari Rabu, ada yang menginformasikan hari Selasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang meninggal dikuburnya ajilu seperti itu, cepat dikubur. Padahal rasionya banyak sahabat Nabi saja yang meninggal di hari itu tidak langsung dikubur. Seperti Nabi Muhammad meninggal di hari Senin, kata Sayyidatina Aisyah dikuburnya di hari Rabu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, belum bisa kan? Belum. Dan terakhir, ini manfaatnya. Kenapa orang meninggal dunia itu ada orang yang menyampaikan kesaksian. Para jamaah, apa benar mayit ini soleh? Jawabnya soleh. Apakah mayit ini soleh? Soleh. Apakah mayit ini soleh? Soleh. 3 kali. Itu kesaksian sebelum jenazah dihisab oleh Allah, sudah disaksikan oleh kerabat dekatnya bahwa ini soleh. Itu pun dilakukan oleh
Sayyidatina Aisyah. Nih, kisahnya seperti ini. Wa hiya qaimatun ala qabrin Nabi alaihi salatu wasallam wa taqulu. Sayyidatina Aisyah saat itu berdiri tatkala Nabi sudah dikuburkan. Wa hiya qaimatun ala qabrin Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Aisyah tatkala Nabi sudah dikuburkan, Sayyidatina Aisyah berdiri. Faqala wa taqulu, dan Sayyidatina Aisyah menyampaikan, ya man lam yalbas haril walam yal anal faras, ya man kharaja minad dunya walam yasabatihi min khusr sa'ir, ya man ikhtarul hasir. Saksikan oleh semuanya bahwa yang meninggal ini adalah Rasulullah. Dia yang belum pernah memakai pakaian dari sutra. Semasa hidupnya belum pernah memakai pakaian yang bagus. Semasa hidupnya belum pernah tidur di kasur yang empuk. Semasa hidupnya belum pernah merasakan kenyang perutnya. Semasa hidupnya min al-sa'ir man aqal hasir ala sariri man lam yanam tulal laila fi khafis sa'ir. Orang yang senantiasa di waktu malamnya dia kurang tidurnya karena terus berzikir, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak melek, ngurangi tidur. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad itu belum pernah pakai pakaian mahal. Nabi Muhammad belum pernah tidur di kasur empuk. Nabi Muhammad belum pernah kenyang perutnya. Nabi Muhammad belum pernah merasakan tidur yang panjang di waktu malam, tapi beliau selalu tidur, mengurangi tidurnya di waktu malam. Berarti dengan kami itu beda, Bu. Bedanya sedikit. Apa aja? Sedikit. Kalau Nabi ya itu bisa menahan lapar. Kalau kita sedikit-sedikit lapar. Berarti beda sedikit ya. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kalau Nabi sedikit tidurnya. Beda sedetik, Bu. Ya, sedetik. Karena Bapak Ibu umat Nabi, jadi bedanya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit pengen baju mewah. Kalau Nabi tidak pernah pakai baju mewah. Kita bermerek semua, tapi Nabi belum pernah. Kita tidur di kasur seperimbet tumpuk tiga. Tapi Nabi Muhammad hanya beralaskan kurma, daun kurma saja. Sampai bekas tidurnya masih napak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berakhir bab fi wafatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam ini. Oleh karena itu mangga ambil hikmah dari semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun harus bisa menjaga, mencintai Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sangat mencintai kita semua, sangat mencintai umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umat yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh dan akan mendapatkan syafaatul udba di yaumil akhir. Ya Rasulullah, salamu alaika. Ya Habiballah, salamu alaika. Ya Akhiratullah, salamu alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.